Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 3 SD Strada Bina Mulia 1. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pembelajaran 3, pembagian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, matematika, memahami konsep pembagian melalui soal cerita. Yang kedua, SBDB, menyebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan lipat sambung. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita membuat komitmen bersama. Komitmen hari ini, saya akan mengerjakan tugas dengan mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pembagian bersusun ke bawah. Pembagian ribuan dengan satuan. Untuk mengawali belajar pembagian kali ini, kita akan mulai dari pembagian puluhan dengan satuan ya. Misalnya, 91 dibagi 7. Kita tulis pembagian bersusun ke bawah. 91 bagi 7. Bagi yang belum hafal perkalian, tuliskan dulu daftar perkalian. Kalau sudah hafal, itu akan jauh lebih baik. Angka pertama, 9 dibagi 7. Artinya perkalian 7 yang paling dekat atau sama dengan 9, yaitu 1. 1 diletakkan di atas, 7 diletakkan di bawah. Lalu dikurangi. Hasilnya 2. Turunkan angka 1. Sekarang 21 dibagi 7. Artinya perkalian yang paling dekat atau sama dengan 21, yaitu 3. 3 diletakkan di atas, 21 diletakkan di bawah. Lalu kurangi. Hasilnya 0. Jadi, 91 dibagi 7 sama dengan 13. Pembagian ratusan dengan satuan. Misalnya, 576 dibagi 4. Angka pertama 5 dibagi 4, artinya mencari perkalian 4 yang sama dengan atau paling dekat dengan 5, yaitu 1. Diletakkan di atas. 4 diletakkan di bawah. Lalu kurangi. Hasilnya 1. Turunkan angka 7. Sekarang 17 dibagi 4. Artinya mencari perkalian 4 yang sama dengan atau mendekati 17, yaitu 4. 4 diletakkan di atas. 16 diletakkan di bawah. Lalu kurangi. Hasilnya 1. Turunkan angka 6. Sekarang 16 dibagi 4. Artinya mencari perkalian 4 yang sama dengan atau mendekati 16, yaitu 4. 4 diletakkan di atas, 16 diletakkan di bawah. Lalu kurangi. Jadi 576 dibagi 4 sama dengan 144. Contoh pembagian ratusan dengan satuan lainnya. Misalnya 135 dibagi 3. Angka pertama 1 lebih kecil daripada 3. Jadi kita langsung ambil dua angka pertama, yaitu 13. 13 dibagi 3 artinya perkalian 3 yang paling dekat atau sama dengan 13, yaitu 4. 4 diletakkan di atas, 12 diletakkan di bawah. Lalu kurangi. Hasilnya 1. Turunkan angka 5. Sekarang 15 dibagi 3. Artinya perkalian yang paling dekat atau sama dengan 15, yaitu 5. 5 diletakkan di atas, 15 diletakkan di bawah. Lalu kurangi, hasilnya 0. Jadi 135
dibagi 3 sama dengan 45. Pembagian ribuan dengan satuan. Misalnya 1024 dibagi 4. Karena angka pertama lebih kecil daripada 4, maka kita ambil dua angka pertama. 10 dibagi 4, artinya perkalian 4 yang paling dekat atau sama dengan 10, yaitu 2. 2 diletakkan di atas, 8 diletakkan di bawah, lalu dikurangi. Hasilnya 2. Turunkan angka 2. Sekarang 22 dibagi 4. Artinya perkalian yang paling dekat atau sama dengan 22, yaitu 5. 5 diletakkan di atas, 20 diletakkan di bawah, lalu kurangi. Hasilnya 2. Turunkan angka 4. Sekarang 24 dibagi 4. Artinya perkalian yang paling dekat atau sama dengan 24, yaitu 6. 6 diletakkan di atas, 24 diletakkan di bawah, lalu kurangi. Hasilnya 0. Jadi 1024 dibagi 4 sama dengan 256. Contoh lain pembagian ribuan dengan satuan. Misalnya 2025 dibagi 5. Karena angka pertama lebih kecil daripada 5, maka kita ambil dua angka pertama. 20 dibagi 5, artinya perkalian 5 yang paling dekat atau sama dengan 20, yaitu 4. 4 diletakkan di atas, 20 diletakkan di bawah, lalu dikurangi. Hasilnya 0. Turunkan angka 2. Sekarang 2 dibagi 5. Tidak bisa. Berarti 0 diletakkan di atas dan 0 diletakkan di bawah, lalu dikurangi. Hasilnya 2. Turunkan angka 5. Sekarang 25 dibagi 5, artinya perkalian yang paling dekat atau sama dengan 25, yaitu 5. 5 diletakkan di atas, 25 diletakkan di bawah, lalu kurangi. Hasilnya 0. Jadi 2025 dibagi 5 sama dengan 405. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang lagu Kicir-Kicir. Kicir-Kicir merupakan lagu daerah yang berasal dari Betawi. Lagu Kicir-Kicir biasanya dinyanyikan saat ulang tahun DKI Jakarta atau pertunjukan musik Betawi. Berikut kita lihat syair lagu Kicir-Kicir. Lirik dalam lagu Kicir-Kicir seperti pantun. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, seperti ini. Kicir-Kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta, disebut sampiran. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati Nanduka, disebut isi. Selanjutnya, makna lagu Kicir-Kicir yaitu 1. Ajakan untuk bergembira. Kita bisa lihat di dalam syair lagu Kicir-Kicir ada kalimat untuk menghibur hati Nanduka. Yang kedua, nasihat untuk giat belajar. Kita bisa lihat dalam syair Kicir-Kicir, siapa saya ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Nah, selanjutnya
Lagu kicir-kicir tidak hanya dinyanyikan, tetapi bisa juga diiringi dengan gerakan tari. Kita akan lihat pakaian dan aksesoris penari kicir-kicir. Yang pertama, pada bagian kepala ada kembang goyang, sanggul jempol, tusuk konde, anting, dan hiasan rambut. Lalu, yang kedua, bahu. Terdapat tetapan bersulam. Dan yang ketiga, di pinggang. Terdapat ikat pinggang dan selendang. Gerak dasar tari Betawi. Yang pertama, ada gerak gibang. Yang kedua, gerak hewer. Kemudian, yang ketiga, ada gerak selancar. Dan yang keempat, ada gerak cendol hijau. Baik anak-anak, bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita? Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menyanyikan lagu kicir-kicir. Lalu, yang kedua, kita bisa menarikan tarian yang diiringi lagu kicir-kicir. Baik, sampai di sini dulu materi belajar pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta tentang lagu kicir-kicir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu SPDB. Sekarang anak-anak menyiapkan buku catatan SPDB ya. Kita simak bersama video tentang catatan SPDB kali ini. Bahan alam. Karya seni tempel. Contoh karya seni tempel yaitu 1. Kolase. Kolase tersusun dari berbagai macam bahan tempel. 2. Mosaik. Mosaik tersusun dari satu jenis bahan yang ditempel. Bahan alam. Bahan alam adalah suatu bahan yang akan kita gunakan untuk membuat barang tertentu dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contoh bahan alam: daun kering, ranting pohon, biji-bijian, kulit telur, lidi, dan bubuk penggergajian. Dalam membuat sebuah prakarya, kita menggunakan teknik 1. Potong, 2. Lipat, 3. Sambung. Nah, anak-anak, sampai di sini ya catatan kita hari ini. Terima kasih. Rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, matematika. Tadi kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan soal pembagian bersusun ke bawah. Yang kedua, PLBJ. Tadi kita mendengarkan penjelasan tentang lagu kicir-kicir dan menari lagu kicir-kicir. Yang ketiga, SPDB. Kita tadi belajar menyebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini ada 3 tugas. Yang pertama, matematika. Kalian buka tematik halaman 136, bagian B, soal pembagian. Kalian kerjakan di buku PS Matematika kalian nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan soal tersebut menggunakan cara bersusun pendek. Yang kedua, SPDB. Kalian Ibu minta menuliskan catatan dari video penjelasan bahan alam. Dan tugas yang ketiga, PLBC, adalah kalian mengerjakan soal dari Google Form. Nah, anak-anak,
Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa ya anak-anak di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.